Hai guys, itu bersama Derby. Nggak Abdul rasanya kalau kita nggak membahas mengawal Gibran. Yang juga digoncang guys. Ini sudah kelewatan nih. Orang-orang sepuh, para purnawirawan yang seharusnya menyiapkan amalnya untuk di akhirat kelak. Mereka malah ikut arus mengikuti omongan dari para perongrong di negeri ini. Sebut saja Roy Suryo. Mereka terpengaruh. Dr. Tifa, mereka terpengaruh. Fadilah, purnawirawan, sekelas purnawirawan jenderal, terpengaruh. Bahkan mereka ingin menggantikan Gibran. Ternyata di balik narasi menggantikan Gibran, ada sosok lain yang ingin ditonjolkan untuk mendampingi Prabowo. Ini kita lawan, guys. Wajib kita lawan. Kita bahas. Ini dia persisnya. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden RI Joko Widodo. 7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf I Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK. Sampai di situ saja. Kenapa? Karena kita sudah sampai di poin bahwa mereka pengennya Gibran diganti. Oleh siapa? Tenang. Itu terakhir kita akan tampilkan. Tapi yang menarik adalah mereka ini kan background tentara kan. Yang seharusnya cinta NKRI. Cinta Negara Republik Kesatuan Indonesia. Tapi kenapa mereka anti banget sama Pak Jokowi? Sunarko, sebut aja ini orang. Jenderal Purnawirawan. Siapakah dia? Ini orang pernah ketangkap. Kasus makar di pemerintahan Pak Jokowi. Semua sudah paham siapa ini orang. Jadi omongan dia bagi saya, sampah. Kesannya dia membalut semua tujuannya ya dengan seolah-olah mereka cinta negeri ini ya, menteri-menteri yang korupsi. Intinya apa? Ujungnya kemana? Ujungnya adalah Jokowi, Gibran. Ini orang. Sementara kalau memang dia tentara asli, dia harusnya bangga sama Jokowi. Capaian-capaian Jokowi itu adalah capaian-capaian cinta NKRI. Buktinya apa bang? Ada banyak buktinya. Saat Jokowi mengambil alih Freeport, saat Jokowi mengambil alih banyak yang dibeli oleh asing, dikembalikan menjadi milik negara Indonesia, itu seharusnya mereka bangga. Sebab kalau memang mereka cinta negara ini. Tapi mereka nggak bangga akan hal itu. Bagi mereka adalah, mereka akan terus ingat bahwa saat Jokowi menyingkirkan FPI, menyingkirkan HTI. Inilah gerombolan-gerombolannya sebenarnya. Yes, kita akan tampilkan nanti ya. Tapi mereka tahu bahwa omongan dia seorang dan beberapa purnawirawan akan cenderung kayak disepelekan guys. Akan cenderung kayak dianggap sampah. Makanya mereka menggandeng yaitu mantan Panglima ABRI ya. Pernah jaya pada masanya, bahkan diangkat menjadi wakilnya Soeharto. Siapa dia? Tri Sutrisno. Mereka mengelabuhi Pak Tri Sutrisno untuk menggendong keinginan mereka, untuk menggendong narasi mereka menyerang Jokowi. Ini dia. Presiden Jokowi terekam tidak menyalami Wakil Presiden RI ke-6 Tri Sutrisno saat menghadiri peringatan HUT TNI ke-79 di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu 5 Oktober 2024. Dalam video yang diunggah oleh akun YouTube Puspen TNI, tampak Jokowi menyalami sejumlah tokoh yang hadir seperti dua mantan wakil presiden yakni Yusuf Kala dan Budiono.
Kemudian Jokowi melintas di depan Tri Sutrisno yang sudah berdiri bersama istrinya. Karena dilewati Jokowi, Tri dan istri kembali duduk. Jokowi malah terlihat menyambut tangan istri Presiden keempat, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu Sinta Nuriyah Wahid. Setelah itu, Jokowi tampak kembali ke tempat duduknya. Menanggapi viralnya momen itu, Deputi Bidang Protokol Pers Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan, Jokowi sudah bertemu dan menyapa Tri Sutrisno di ruang VVIP Room sebelum bertemu di mimbar kehormatan HUT TNI. Jadi menurut kalian... Kalau saya pribadi sih ya, ini adalah kode dari siapa di antara wapres-wapres yang akan berusaha untuk menggagalkan, yaitu pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Pak Jokowi ini selalu ahli guys dalam menganalisa banyak hal. Timnya Pak Jokowi ini keren banget. Tim untuk menganalisis keadaan, tim untuk memantau situasi ke depannya. Pak Jokowi ini punya tim yang keren, yang top, dan dia tahu sepertinya Trisno ini punya mufakat yang jelek terhadap Prabowo Gibran. Kenapa aku bilang terhadap Prabowo Gibran? Ingat, Prabowo Gibran ini satu paket yang gak terpisahkan. Lu bagaimana caranya mau menggugat wapres doang, sementara presiden gak lu gugat? Sementara dalam pencalonan, presiden dan wakil presiden satu paket, bukan seperti presiden Amerika. Pak Morason. Oke, ini dia pernyataan dari Trisno. Presiden ngurusi ekonomi, wakil presiden ngurusi bidang lain. Tidak ada pembagian seperti presiden itu memimpin eksekutif pemerintah utuh. Wakil presiden membantu presiden. Jadi, in case nanti presiden ini berhalangan, sakit atau mati, Bapresnya tampil sudah, karena sudah mengawasi semuanya. Lalu, pas Bapak jadi wakilnya Pak Soeharto, ketika Soeharto banyak mengeruk harta negara untuk kepentingan dia, maksudnya Bapak membantu gitu tugas presiden? Seperti itu kah Bapak? Kalau ngasih contoh case itu yang jelas ya, kalau Bapak jadi Gibran, apa contoh perbuatan Gibran yang dia melakukan B, C, D, E, E, sementara Prabowo A apa? Sejauh ini yang saya lihat, Gibran ketika dia melakukan pemantauan terhadap program makan bergizi gratis, itu programnya Pak Prabowo. Ketika Gibran terjun langsung ke tempat daerah terjadi musibah, itu Gibran sedang membawa nama Prabowo sebagai presiden. Ngomong itu yang jelas Pak Tua. Apa aja poin-poinnya? Jelaskan. Jangan kayak melempar tai, tapi nggak dikasih tahu apa alasannya melempar tai tersebut. Langsung aja guys ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Pak Tri ini dijerumuskan. Ya, gugatan boleh-boleh saja, tuntutan boleh-boleh saja, aspirasi boleh-boleh saja, tetapi harus sesuatu yang masuk akal. Kita lihat ada tanda tangannya. Saya nggak yakin kok Pak Tri bisa kejeblos seperti ini, orang yang saya hormatin loh. Wakil presiden itu. Mantan Panglima ABRI. Mantan Panglima. Jenderal yang terganteng pada waktu itu. Ya. Saya yakin nih kayaknya Pak Tri ini dijerumuskan. Loh bagaimana? Dijerumuskan. Lebih detail lagi guys ya, dengar nih. Ke rumah saya kan tetanggaan kita. Menurut Bro Norman, Purnawirawan ini kan punya organisasi, kalau nggak salah namanya Pepabri. Pepabri, ya kan? Ada veteran juga ada. Ketuanya kalau nggak salah, kalau Pepabri ini kan Pak Agung Gumelar. Ya. Pepabri perlu membuat statement nggak? Nggak usah. Tambah keruh suasananya. Tambah keruh. Oh. Saya yakin Pepabri itu menyesali sikapnya Pak Tri. Orang yang kita hormati, kok bisa kejeblos, kok bisa kegiring seperti itu. Ya kan? Kalau ini benar, malu-maluin dia masuk kotak lah dah. Udah masa tua, namanya udah bagus, tiba-tiba ada kasus ini, masuk kotak. Mudah-mudahan ini bisa dijernihkan kembali. Mudah-mudahan ada pernyataan.
Saya yakin mungkin ada pernyataannya dalam waktu dekat ini dari keluarganya atau dari siapa. Iya kan. Pak Tri kan orang ngerti organisasi, ngerti masalah konstitusi. Orang Pancasila. Bukan hanya Pak Tri, Bro Norwan. Saya pikir mereka itu semuanya orang-orang yang sudah hatam masalah kenegaraan, kebangsaan. Apalagi kan itu yang kita lihat kan itu. Iya kan, apalagi masalah hukum tata negara. Bahwa sistem pemilihan presiden langsung, presiden dan wakil presiden itu satu paket. Mereka menganggap bahwa sekarang ini masih zaman Orde Baru. Mereka dipilih bukan oleh MPR, tapi oleh rakyat secara langsung, one man one vote. Apa urusannya Jadi, mereka mendesak Prabowo, Presiden Prabowo untuk memecat Gibran sebagai wapres? Makanya tadi saya bilang, ini lucu. Kalau nggak boleh dibilang naif gitu loh. Apakah karena sudah tuanya Pak Tri sehingga dimanfaatkan, atau memang atas video yang di awal tersebut mereka memanfaatkan Pak Tri ya, seolah-olah kata kasarnya dikompori lah, dicekoki lah oleh narasi. Lihat tuh Pak Tri, Pak Jokowi aja di depan umum nggak menghargai Pak Tri, nggak sowan, nggak nyalami Pak Tri, nggak mau tuh berjabat tangan dengan Pak Tri. Ayo Pak Tri, kita serang Jokowi. Apakah seperti itu tuh narasinya untuk menggoda Pak Tri? Karena apa? Karena saya yakin kalau hanya Sunarko, Pak Rozi, itu aja, ya dianggap sampah. Makanya mereka ingin menggandeng. Tapi yang digandeng ini adalah, oh my god, oh my god. Coba kita bahas orang yang stit guys ya. Pak Tile ya, Pak Tile ini ya. Daripada Anda mencopot Gibran jadi presiden, kami seluruh rakyat Indonesia akan mencopot gigi Anda. Gigi Anda akan kami copot supaya Anda tidak bisa makan sate kayak gini. Ini Pak, namanya sate. Enak kan? Sampai kan nggak punya gigi. Sampai kan nggak punya gigi. Gigi sampai mau saya copot aja. Gigi sampai mau saya copot. Mungkin gigi sampai ada satu, ada dua ya, tak Tile ya. Yang mau dicopot Gibran atau giginya sampai dicopot? Ayo. Kan jadinya kasihan kan, wapres nih yang nggak pernah terseret di masalah politik apapun, harum namanya, tiba-tiba harus mengotorkan dirinya sendiri di detik-detik terakhir, mungkin usianya dalam usianya. Kasihan sebenarnya guys. Tapi kalau dia sudah merasa dirinya benar dan dia nggak ada menyampaikan permintaan maaf, ya mohon maaf bahwa kami akan terus mengobarkan ini, peperangan ini. Omongan Anda itu sudah tidak didengar lagi oleh sebagian rakyat Indonesia ya. Anda itu, saya katakan itu sudah nyanyuk, sudah pikun ya, tua retah dan tidak berguna lagi ya. Saya katakan demikian. Jangan bikin huru hara ya, jangan bikin permusuhan ya. Anda meminta Gibran sebagai wakil presiden untuk diganti, ditukar. Sedang Gibran itu pilihan masyarakat Indonesia sebagian. Paham Anda? Nanti Anda mati, kuburan Anda itu dipijak-pijak orang, diinjak-injak orang, ya. Aduh. Udah tua, nyanyuk, bikin huru hara di Indonesia. Mending siapkan diri Anda menuju ke kuburan. Di situ nanti tulisan Anda ada namanya purna, purna segalanya, punah. Anda akan punah di Indonesia dan Anda akan punah di bumi. Ya, mending berbuat baik, mengaji, sholat, dekatkan diri sama yang kuasa. Gitu dia. Udah itu aja Bapak ya. Yakinlah, jangan terpengaruh Bapak. Pak Trisno ini masih baik nih. Konten pertama saya masih baik. Karena saya masih mengingat bahwa apa yang Bapak perbuat bagi negeri ini. Tapi pun kalau disuruh milih Bapak ya, 2 tahun Gibran menjadi wali kota di Solo, menurut saya pribadi, itu jauh lebih banyak manfaatnya bagi rakyat ketimbang Bapak menjadi wapres zaman itu. Menurut saya.
Yes, menurut saya Pak ya. Oke, coba kita tinggalkan sedikit ya Pak ini. Karena memang kita anggap saja sampai detik ini bahwa dia dimanfaatkan. Tapi kita ingin mengetahui lebih dalam lagi guys ya. Pak, kenapa Bapak kok merasa utang budi dengan Pak Jokowi? Apa bukan sebaliknya Pak? Beliau membantu Bapak cawe-cawe untuk menang. Bukan karena dia sayang Bapak Pak, bukan. Tapi karena dia mau titip anaknya untuk jadi wakil presiden. Jadi mestinya Bapak nggak utang budi ke beliau. Beliau yang utang budi ke Bapak. Harus berapa kali dibilang orang tua, Pak Tua, Prabowo yang meminta kepada Jokowi untuk memberikan anaknya menjadi wakilnya dia. Harus berapa kali Prabowo ngomong itu? Hei, kau bilang kau menghormati Prabowo. Omongan yang barusan yang kuulangi, itu adalah ucapan dari mulutnya Prabowo sendiri. Lu bagaimana caranya menghormati Prabowo? Omongan dia aja nggak lu dengar. Belagak demi Prabowo. Pak Prabowo ngomong itu aja, bahwa saya yang meminta Jokowi untuk memberikan Gibran, itu aja nggak lu dengar. Lalu kau menganggap kau peduli Prabowo. Tipuan semua itu. Pak Prabowo pun paham. Udahlah, Pak Prabowo ini sudah kinclong banget lah semenjak lepas dari gerombolan-gerombolan HTI. Siapakah ini? Ya ini adalah orang yang sangat cerita penolakan membubarkan FPI. Makanya aku bilang guys di awal, nggak mudah perjuangan Prabowo karena dia berdiri yaitu pada barisan untuk menjaga NKRI harga mati. Ya efeknya apa? Ya ini akan muncul para pemimpin yang seperti ini. Jenderal dia, tapi sudah mengikuti arus, yaitu jangan bubarkan FPI katanya. Kalau waktu itu kan Bapak menjabat Menteri Agama tahun 99 ke 2020 itu hanya 1 tahun 2 bulan, Pak. Ya. Kira-kira Bapak tahu nggak kira-kira alasan apa sih Bapak akhirnya dicopot dari Menteri Agama? Kalau saya cerita aja ya, sangat mungkin terkait dengan itu ya. Apa itu? Saya mulai masuk awal, sampai saya reshuffle, ada perbedaan pandangan saya yang agak sedikit mencolok dengan Presiden maupun Wapres, masalah FPI, Front Pembela Islam. Saya tidak pernah bergaul dengan Front Pembela Islam. Ketemu Pak Habib Rizik pun tidak pernah, kecuali sekali pada saat dia menikahkan anak, saya kedatang. Saya diundang, saya datang, dan bertemu beliau pun di antara ratusan undangan. Tapi buat saya, membubarkan sebuah organisasi besar, apalagi organisasi Islam ya, itu tidak semudah itu, lalu dengan kajian yang komprehensif gitu ya. Apalagi nggak semudah itu. Bapak jenderal loh. Bapak backgroundnya jenderal, backgroundnya tentara. Nggak semudah itu. Pak Jokowi yang sipil aja langsung bersihkan sekarang kan, lihat bersihkan. FPI, HTI bersihkan dari Indonesia kan. Ini bukan mengenai gampang atau gak gampang, niat atau enggak. Dan ternyata memang ketahuan dia pendukung siapa. Kalau sudah FPI, HTI, pendukung siapa? Ini dia. Dan kalau saya, menurut saya pilihan yang baik 01. Kalau ditanya apa alasan? 02 Prabowo, ya kan? 03 kan jelas Ganjar kan? Saya ingat banget Ganjar nomor 3, kenapa? Karena ketika dia dapat teman urut, dia gini-gini. Berarti kalau udah Ganjar nomor 3, Prabowo nomor 2, nomor 1 siapa? Yes, Imam Mahdinya mereka. Makanya ketika nggak lama mereka menarasikan untuk MPR mencobot jabatan wapresnya Gibran, mereka langsung udah pernah antus terus jatuh belum, Dek? Jangan ya, Dek ya. Peranmu hanya sebatas hamba dan yang bertindak seolah-olah yang punya dunia. Jangan ya, Dek ya. Hancur kamu, Dek. Kasih paham, Cil. Yes. Lihat nih, guys. Pertemuan antara Anies dan para purnawirawan TNI Polri tersebut digelar di Pendopo Anies Baswedan Cilandak, Jakarta Selatan pada Jumat sore. Terdapat 10 purnawirawan TNI Polri yang hadir, diantaranya ada mantan Gubernur DKI Jakarta Sutioso, serta mantan Menteri Agama dan Wakil Panglima TNI Fahrul Razi.
Menurut Anies, dukungan dari para purnawirawan TNI ini sudah berlangsung sejak lama dan kini dukungan itu sudah mulai berlangkah ke hal yang lebih praktis. Orang-orang yang sama adalah orang yang pengen Gibran dicopot. Lalu ketika mereka sowan kepada Anies, maksud kalian Anies jadi wapresnya Prabowo? Anjir. Orang yang gak bisa kerja ini jadi wapres. Anjir. Yakin kalian? Oh my God, saya kira para purnawirawan ya, dengan mengalami banyak perjuangan mereka menjadi seorang jenderal, saya pikir mereka akan cinta akan NKRI itu kuat banget gitu loh guys. Saya pikir seperti itu, tapi ternyata gampang sekali dihasut ya oleh kepentingan-kepentingan tentang berbau dengan agama. Ataupun mungkin seperti ini, mereka mendorong Anies supaya mereka bisa terpilih menjadi entah menteri mungkin, staf khusus mungkin, karena mereka adalah orang-orang buangan yang gak terpakai menjadi menterinya Prabowo. Gengsi dong 5 tahun lagi nunggu. Gengsi dong. Bagaimana caranya mereka punya jalan yang tercepat, yaitu naikkan Anies. Siapa tahu dengan demikian Anies bisa mengusulkan kepada Prabowo untuk mengangkat mereka menjadi menteri atau komisaris BUMN. Wow. Saya harap tidak ke arah sana ya. Saya harap berhenti ya. Sekarang upaya kalian untuk memaksakan Gibran untuk dicopot, digantikan Anies, kalian akan berhadapan dengan 58% yang sudah memilih Prabowo Gibran. Guys, kita akan habis hadir, setelah ini akan hadir tentang Sutioso. Kok dia bisa tiba-tiba ada di barisan tersebut? Kita bahas di next content. Thank you. Bye-bye.